Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Apriliani, NIM 340219052. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi. Di sini saya seperti biasa akan memenuhi salah satu tugas dari Bapak dosen Komputer Bisnis 2. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi. Di sini kalian melihat ada mesin A dan mesin B. Ini mesin A, mesin B itu yang soalnya seperti yang kemarin. Ada cash inflow, discount, present value. Nah, ini rumusnya itu seperti kemarin. Rumusnya ya. Dan diskon juga rumusnya seperti kemarin. Untuk lebih itunya langsung ke singkat ke set 2 aja. Nah, di sini ada soalnya perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, soal ini adalah contoh dari break even point atau BEP. Nah, biar lebih jelasnya soalnya kita analisis ke BEP pendekatan matematik. Jumlah produk. Di sini jumlah produk itu sebanyak 20.000 pieces. Nah, ini untuk jumlah produk dan harga jual per unit tidak perlu menggunakan rumus, kita ketik saja ya. 20.000 dan 250. Nah, untuk total penjualan kita menggunakan rumus di sini. Rumusnya yaitu ada kita hapus dulu, kita ulang kembali rumusnya. Sama dengan kemudian C6 itu C5 kemudian dikali 250. Nah, maka hasilnya 5 juta. Kemudian ada biaya tetap dan total biaya variabel. Nah, di sini juga tidak perlu menggunakan rumus, langsung ketik saja 2 juta. Kemudian total biaya variabel juga tidak perlu menggunakan rumus dan biaya variabel per unit. Untuk biaya variabel ini kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah, kita hapus dulu, sama dengan kemudian C10 per C7 sama dengan, maka totalnya 0,50.
Kemudian ada BEP dalam unit. Ini kita menggunakan rumus juga. Ini ada 16.000 ya. Kita hapus dulu seperti biasa, kita ulangi. Sama dengan C6 C9 per buka kurung harga jual per unit, kemudian tutup kurung dikurangi, ya salah ya harusnya, kurangi dulu, kurangi biaya variabel. Nah, kemudian tutup kurung sama dengan kita sini. Nah, sama ya 16.000 seperti semula. Kemudian ada BEP dalam rupiah, ini ada 4 juta ya. Nah, kita coba ulangi kembali rumusnya, sama dengan C9 di per buka kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit, kemudian per harga jual per unit. Nah, selanjutnya tutup kurung. Kita lihat hasilnya sama ya, ada 4 juta. Nah, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Nah, untuk arti perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian ini termasuk pada biaya ini ya. Nah, kemudian ada artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, itu BEP dalam rupiah. Kemudian kita nah, ini ada rumusnya ya, BEP unit. Nah, ini rumus-rumusnya. Jika ini BEP dalam unit, ini rumus BEP per unit. Kalau yang ini BEP rupiah. Ada variabel cost, price, dan yang lainnya. Kita lanjut. Di sini profitability ratio atau PR ya. Ini ada PT Mila mempunyai data sebagai berikut. Analisis profit margin atau PM NOI tahun 2021 sebesar 4 juta. NS tahun 2021 sebesar 24 juta. Kemudian analisis earning power atau EP NOI tahun 2021 sebesar 4 juta dan TA tahun 2021 sebesar 15 juta. Nah, untuk NOI ini adalah net operating income. Kemudian untuk NS adalah net sales atau penjualan. NOI atau bisa disebut juga laba bersih. Kemudian ada analisis return on investment atau ROI. NOI tahun 2021 sebesar 4 juta. Kemudian TI tahun 2021 sebesar 12 juta. Jika COC atau cost of capital sebesar maka hasil ROI layak atau tidak layak jika lebih dari jika kurang dari 20% dan tidak jika lebih dari 20%. Analisis rentabilitas modal sendiri ada penjualan bersih tahun 2021 sebesar 10 juta. Interestnya ada 5% dan tax ada 10%. Modal sendiri tahun 2021 ada 20 juta. Nah, untuk IT-nya adalah earning after tax atau laba setelah pajak.
interest adalah bunga. Kemudian tax itu ada pajak. Untuk kita langsung ke sini aja ya. Untuk NOI, di sini kita tidak perlu menggunakan rumus karena kita bisa mengklik langsung, yaitu 4 juta. Kemudian 24 juta sama, kita langsung ketik saja 24 juta. Untuk 100%-nya juga sama. PM-nya, nah di sini kita mulai menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan K2 per kita buka kurung dulu. Oh, sebentar. Sama dengan buka kurung, kemudian K2 per 24 juta atau NS, kemudian tutup kurung. Maka kasih bintang di atas, itu 100%. Nah, di sini totalnya 16,7%. Untuk selanjutnya, ini ada NOI-nya juga tidak perlu ya, tidak perlu pakai rumus, kita ketik aja, TA-nya juga sama, 100%-nya juga sama. Nah, di sini rumusnya EP. Sini kita ketik sama dengan buka kurung 20 02, mohon maaf. Kemudian 2 garis miring 15 tutup kurung. Bintang dikali 100. Nah, kita hasilnya. Nah, ada 26,7%. Mohon maaf ya karena di sini saya sedang flu, jadi mohon dimaklumi. Kemudian ada Return of Investment atau ROI. Di sini NOI, TI, dan 100% ini tidak perlu menggunakan rumus, kita langsung ketik aja. Nah, di sini kita ulang kembali untuk rumusnya. Di sini kita hapus dulu ya. Nah, sama dengan NOI per TI. Nah, TI-nya 12 juta. Sama, maka jumlahnya 33%. Ya, ini untuk hasilnya. Kemudian ada rentabilitas modal sendiri. Untuk penjualan bersih, di sini Anda tidak perlu menggunakan rumus, interest juga tidak perlu, tax juga tidak perlu. Nah, it-nya kita menggunakan rumus di sini. Kita hapus, kita ulang kembali. Sama dengan O12 dikurangi buka kurung 5/10, mohon maaf, 10 di bintang yang ini, kemudian 0,13 atau 5%. Kemudian
tutup kurung, ditambah 0,12, 10, 12, nah, kemudian 10%. Nah, kurung, tutup. Maka hasilnya, mohon maaf, ya. Kita ulang kembali. Maka hasilnya ada 10.500.000. Kemudian ada it, tidak perlu menggunakan rumus, modal sendiri atau MS juga tidak perlu, 100% juga sama. Kemudian rentabilitas modal sendiri menggunakan rumus. Kita ulang kembali ya. Sama dengan buka kurung 17, kemudian per 20 juta, tutup kurung, bintang 100%, maka hasilnya 42,5%. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada rumusnya, rumus EP, rumus PM, dan rumus ROI. Dan ini it sama dengan penjualan bersih dikurangi penjualan bersih dikali interest tambah penjualan bersih dikali tax, tutup kurung. Kemudian kita lanjut. Ini ada benefit cost ratio atau B/CR. Benefit cost tetap, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%. Dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Maka hitunglah B/C rasionya. Nah, di sini ada investasi layak atau tidak jika nilai lebih dari satu proyek tidak ekonomis, dan jika nilai lebih kurang dari satu proyek visible, dan jika nilai sama dengan satu proyek marginal itu tidak untung dan tidak rugi. Kemudian ini ada benefit cost tetapnya, ini salah satu contohnya. Di sini initial investment-nya kalian tidak perlu menggunakan rumus, ketik saja 1 miliar, rate-nya juga sama, nilai residu juga sama, depresiasi sama, biaya operasional, total biaya tahunan ini kita menggunakan rumus. Kita coba ulang kembali menggunakan rumus. Rumusnya ada sama dengan buka kurung 14, bintang yang di atas itu 15, tutup kurung ditambah buka kurung 14 kurangi buka kurung 14, bintang 16, tutup kurung 2 kali per 17 tambah 18. Nah, kita coba ulangi ya. Sama dengan 14, buka kurung sebentar ya. Buka kurung
14 ini I14 bintang 15. Nah, kemudian tutup kurung. Mohon maaf ya, dikarenakan lagi flu dan batuk. Jadi banyak gangguan. Ditambah buka kurung 14 lagi. Bintang 16. Nah, tutup kurung, ini tutup kurungnya 2 kali per 17 atau 30 ditambah 18 ini yang 20 juta. Nah, kita lihat hasilnya. Sebentar ya, mohon maaf. Ini ada kita coba ketik kembali ya. Kita coba ya. Maaf ya. Nah, oh, kita salah menulis rumus ya. Di sini rumusnya ada sama dengan buka kurung 14 bintang di atas 15 tambah buka kurung 14 dikurangi kita coba ulang ya. Mohon maaf ya, karena di sini juga saya masih belajar, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita coba ulang sama dengan buka kurung 14 I4 atau bintang I5 tutup kurung ditambah buka kurung 14 I4 dikurangi. Nah, kalau yang sebelumnya itu tidak dikurangi ya. Buka kurung 14 I4 bintang I6 tutup kurung 2 kali per I17 I7 ditambah I8. Kita coba ya. Nah, totalnya maka 100 juta. Untuk benefit per unit, tidak perlu menggunakan rumus, sedangkan B per C rasionya kita menggunakan rumus. Kita coba ya. Sama dengan per total biaya tahunan. Nah, ada 1,28%. 226 ya. 1,26. Total biaya tahunan sama dengan initial investment, bintang rate, buka tutup kurung,
ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung investment bintang nilai residu tutup kurung 2 kali per depresiasi tambah biaya operasional. Nah, itu rumusnya BCR juga ini rumusnya ada benefit per tahun, total biaya tahunan. Kemudian 15. Benefit cost tidak tetap. Dengan analisa present value dan future value, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Ini untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga ada bunga bank 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Kemudian ada initial investment-nya ada 1 miliar ya dari tahun pertama sampai ketiga. Untuk bunga dalam persen pada tahun pertama ada 50 juta, dan tahun kedua 60 juta, untuk tahun ketiga 80 juta. Nah, kita coba pada tahun pertama ya. Biaya investment tidak perlu menggunakan rumus, rate, nilai, residu, kemudian biaya operasional, total biaya di sini kita menggunakan rumus. Kita coba rumusnya ya. Ada sama dengan buka kurung H3 bintang H4 tutup kurung tambah buka kurung H3 dikurangi buka kurung H3 bintang H5 tutup kurung 2 kali per H6 ditambah H7. Nah, kita coba ya menggunakan rumus. Sama dengan H3. Buat sebelumnya kita menggunakan tutup buka kurung dulu. Habis sama dengan H3 atau initial investment bintang H4 tutup kurung ditambah buka kurung H3 dikurangi buka kurung H3 lagi. Oh, maaf. Kurangi buka kurung H3 dikali H5. Nah, tutup kurung 2 kali per H6 ditambah H7. Nah, maka totalnya 100 juta. Biaya per tahun tidak perlu menggunakan rumus, untuk BC rasionya juga menggunakan rumus. Kita coba sama dengan H9 atau total mohon maaf H9 di per total biaya. Nah, ada 1,26. Tuh, ini biaya tahun kedua ada total investment, rate, nilai residu, depresiasi, tidak perlu menggunakan rumus dan biaya operasional. Nah, di sini total biaya tahunan kita kembali menggunakan rumus, ada sama dengan K3 bintang K4
tutup kurung, ditambah buka kurung K3 dikurangi buka kurung K3 bintang K5 tutup kurung 2 kali per K6 tambah K7. Nah, kita di sini coba ya menggunakan rumus. Terus sama dengan buka kurung K3 bintang K4 tutup kurung ditambah buka kurung K3 dikurangi buka kurung lagi K3 lagi bintang K5. Tutup kurung 2 kali per K6 ditambah K7. Nah, kita coba ya. Nah, total biaya tahunan ada 110 juta. Untuk biaya per tahunnya, di sini kita tidak perlu menggunakan rumus. Untuk BC per rasionya kita menggunakan rumus. Nah, kita coba kembali ya. Sama dengan K9 kita per K8. Nah, ada 1,145. Untuk biaya tahun ketiga inisial sampai biaya operasional tidak perlu menggunakan rumus. Di total biaya kita kembali menggunakan rumus. Sama dengan buka kurung H13 bintang H14 tutup kurung ditambah buka kurung H13 dikurangi buka kurung 11 H13 bintang H15 tutup kurung 2 kali per H16 ditambah H17. Kita coba ulangi ya, mengisi kembali sama dengan buka kurung H13 ditambah H14 tutup kurung ditambah lagi buka kurung H13 dikurangi buka kurung, mohon maaf ya karena di sini saya sedang flu. Kemudian H13 lagi bintang yang ini, kemudian H15 tutup kurung 2 kali per H16 ditambah H17. Ini rumusnya panjang ya. Kita coba. Nah, totalnya maka ada 100.050. Benefit per tahun juga tidak perlu menggunakan rumus, ada 126 juta, kemudian BC per rasionya rumusnya ada sama dengan H19 per H18. Kita ulangi, mengisi sama dengan H19 per H18. Maka totalnya ada 0,120. Nah, untuk kesimpulannya, yang mempengaruhi nilai B
per CR adalah besarnya bunga bank. Semakin rendah nilai bunga bank, maka semakin tinggi nilai B per CR-nya. Jadi, B per CR tahun pertama visible, tahun kedua visible, untuk tahun ketiga unvisible. Nah, ini untuk rumusnya ya. Nah, di sini kita mengetahui kesimpulannya. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kemudian dimaklumi karena di sini saya sedang terkena flu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.